Saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk hadir di Zoom meeting pagi hari ini. Seperti yang saya bilang dulu ya, pas awal kita meeting, saya akan agendakan sekitar sebulan sekali. So ya, hari ini adalah hari itu. Buat teman-temannya mungkin yang belum bisa gabung, nggak apa-apa, nanti ini saya record, kemudian nanti saya upload, linknya saya taruh di bahan ajar e-learning, supaya nanti misalkan kalau ada penjelasan saya yang kalian terlewat atau mungkin lupa, kalian bisa buka lagi di rekaman itu. Nah, hari ini kita akan bahas program linier, kita akan masuk ke penyelesaian program linier. Nah, kemarin yang di kelas KIK itu sebenarnya masih persiapan, jadi untuk mengetahui apakah kalian masih ingat materi-materi lama. Jadi di program linier ini kalian butuh beberapa materi yang dulu sudah diajarkan di kelas 1 ataupun di MTS. Misalnya kayak menentukan variabel atau menggambar garis, menggambar daerah ketidaksamaan gitu-gitu ya. Itu kan sebenarnya udah di kelas 1, jadi itu akan dipakai lagi di bab ini. Nah, di program linier itu kemarin yang saya tulis di kelas kan sebenarnya ada 3 step gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dirinci lebih sederhana lagi, ada sekitar 5 step yang harus kita lewati. Jadi hari ini kita khusus mau membahas yang step pertama, yaitu menentukan model matematika dari soal cerita. Jadi saya langsung ya, di program linear ini sebenarnya banyak tipe soalnya, cuman kita akan langsung bahas tipe-tipe soal cerita. Jadi yang kalimatnya panjang, kalimatnya banyak. Kenapa model matematika itu penting? Karena kalau misalkan menentukan model matematikanya aja udah salah, nanti ke belakang, ke step seterusnya sampai akhir ini bakalan salah semua. Jadi penting buat kalian untuk menentukan model matematika yang tepat dari permasalahan program linear. Nah, sebelum dapat model matematikanya, pertama kali yang harus ditentukan adalah variabelnya. Jadi variabelnya apa sih yang dimisalkan dengan X dan Y? Kemarin di kelas kan ada menentukan variabel juga, tapi cuma untuk satu kalimat. Ya kan? Nah, untuk yang sekarang kita akan bahas ini itu menentukan variabel dari soal cerita. Soal cerita itu kan biasanya panjang gitu ya, kalimatnya banyak kata bendanya, kata kerjanya. Kemungkinan kalian akan bingung menentukan variabelnya yang harus misalkan X sama Y itu apa sih. Nah, di sini saya tuliskan beberapa ciri-ciri variabel yang biasanya ada di soal cerita program linear. Ciri-cirinya yang pertama yaitu biasanya yang dimisalkan sama variabel itu adalah sesuatu yang akan diproduksi atau yang akan dijual atau akan dibeli atau mungkin juga disewa. Kan program linear ini sangat erat kaitannya sama produksi atau bisnis gitu ya. Berarti kalian akan banyak menemukan soal cerita tentang misalkan perusahaan A, PT A, B, C, atau mungkin pedagang, penjahit, dan sebagainya. Sehingga keyword yang mungkin muncul kalimatnya, kata-katanya mungkin yang sering muncul adalah membuat apa dan apa, begitu terus. Atau mungkin memproduksi apa dan apa. Keyword yang muncul ini nanti tergantung soal ceritanya itu dia bercerita tentang apa. Misalkan kalau dia bercerita tentang perusahaan elektronik gitu ya, berarti kata-katanya mungkin memproduksi barang A dan barang B. Kalau misalkan dia bercerita tentang konveksi, berarti kan menjahit baju A dan B, atau desainer mendesain gaun A dan gaun B. Itu keywordnya nanti tergantung dari soal ceritanya sendiri. Nah, coba kita lihat langsung ke contoh soalnya ya. Tadi kan saya kirim link di e-learning. Di situ ada beberapa contoh soal. Nah, ini saya tulis lagi di sini. Contoh soal yang pertama tentang ibu rumah tangga yang dia punya tepung beras sama tepung terigu. Mau diapakan mereka tepung beras sama tepung terigu ini? Oh, ternyata untuk membuat kue A dan kue B. Nah, di sini kan muncul ya kata kuncinya membuat. Nah, berarti yang dibuat itu yang dimisalkan sama variabel. Karena yang dibuat ada dua, kue A sama kue B, berarti yang dimisalkan X-nya boleh kue A, yang Y-nya boleh kue B. Nah, nanti khusus untuk bab program linear ini, kita hanya akan membahas soal cerita yang variabelnya ada dua. Jadi pasti akan ada X dan Y. Kalau kalian cuma nemu satu X berarti kurang satu. Pasti ada dua variabelnya. Untuk 3 variabel dan seterusnya sebenarnya ada, cuman nanti penyelesaiannya itu akan lebih rumit lagi. Kita nggak akan pelajari itu di kelas 11 ini.
Jadi cuma dua ya, variabelnya X dan Y. Kemudian contoh soal yang kedua, dia tentang seorang perajin patung akan membuat juga patung Dewi Sri dan patung Ganesha. Berarti dua ini yang dimisalkan sama variabel. Satunya banyak patung Dewi Sri, X-nya, Y-nya banyak patung Ganesha. Itu ciri-ciri yang pertama. Lanjut ke ciri yang kedua. Nah, ciri yang keduanya kemungkinan ada di bagian pertanyaan. Ini sebenarnya jarang muncul, tapi ada beberapa soal yang dia di awal menyebutkan mau memproduksi atau membuat apa. Kemudian di bagian pertanyaan ditanyakan kembali. Contohnya seperti yang tadi, contoh soal 1 dan 2. Nah, ini kan di bagian pertanyaan ada ditanyakan lagi berapa loyang kue A dan kue B yang dapat dibuat. Nah, kan udah jelas ya yang ditanyakan berapa loyang kue A dan kue B. Berarti udah pasti dua itu dong yang dimisalkan sama variabel. Satunya X-nya banyak loyang kue A, yang satunya banyak loyang kue B. Nah, ketika kalian menulis X-nya sama dengan kue A, dan X-nya atau misalkan kalian nulisnya berbeda, X-nya sama dengan banyak loyang kue A, itu akan hasilnya akan amat sangat berbeda. Nanti setelah membahas ciri-ciri ini akan saya bahas tentang itu. Kita lanjut dulu ke soal nomor 2, contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2, di bagian pertanyaan ditanyakan lagi, berapa banyak masing-masing patung yang dapat dibuat? Nah, berarti yang ditanyakan itulah yang dimisalkan dengan variabel. Kalau ada dua patung berarti X-nya patung Dewi Sri, berapa banyak patung Dewi Sri, Y-nya banyak patung Ganesha. Kemudian ciri-ciri yang terakhir. Nah, ini yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga ini biasanya yang paling banyak muncul di soal cerita. Jadi ada kalimat-kalimat yang diulang dengan pola yang sama. Biasanya kalimat-kalimat itu dihubungkan dengan kata sedangkan atau sementara, atau kata dan, atau kata-kata yang lainnya. Contohnya seperti contoh soal yang satu tadi. Nah, coba diperhatikan ini ada yang saya highlight kuning. Kalimatnya kan begini ya. Satu loyang kue A memerlukan bla 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 gitu ya. Sedangkan setiap loyang kue B memerlukan bla 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 bla. Nah, kan ada dua nih yang dibahas sama kalimatnya kan mirip ya, hanya diulang polanya sama, cuman bercerita tentang hal yang berbeda. Nah, kalimat yang kuning ini dia bercerita tentang satu loyang kue A itu memerlukan dan seterusnya. Sorry sebentar ya. Nggak apa-apa. Oke, selanjutkan. Kalimat yang kuning ini kan berbicara tentang satu loyang kue A. Sedangkan yang biru berbicara tentang setiap loyang kue B. Nah, berarti dua itu yang dimisalkan dengan variabel, satunya X, satunya Y. Satu loyang ini kan kata-katanya satu loyang, jika lo nggak usah tulis satunya, karena satu itu kan angka maksudnya, padahal X-nya itu kan yang kita cari berapa sih angkanya. Berarti kalian nulisnya jangan satu loyang kue A, berarti X-nya sama dengan banyak loyang kue A, sedangkan Y-nya banyak loyang kue B. Jadi satunya itu nggak usah diikutkan. Kemudian contoh soal yang kedua, sama seperti itu juga. Sebuah patung Dewi Sri membutuhkan bla 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 bla. Terus sementara itu sebuah patung Ganesha membutuhkan dan seterusnya. Jadi kalau yang tadi dia ada di satu kalimat yang sama, sedangkan yang di contoh soal kedua dia dipisah sama titik ya. Pertama kalimat tentang Dewi Sri, kemudian sementara itu sebuah patung Ganesha dan seterusnya dan seterusnya. Berarti dua ini yang dimisalkan dengan variabel. Yang satunya banyak patung Dewi Sri, X-nya, Y-nya berarti banyak patung Ganesha. Nah, itu tiga ciri-ciri yang bisa kalian jadikan panduan untuk menentukan variabelnya X dan Y itu apa sih. Nah, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan ketika menuliskan permisalan. Misalkan untuk yang tadi yang banyak kue ya. Misalkan kalian menuliskan X-nya itu banyak kue A. Sedangkan teman kalian atau orang lain menuliskan X-nya dengan banyak loyang kue A. Ini kan beda ya, beda kata. Nah, nanti artinya atau maknanya itu bisa berbeda sangat jauh. Misalkan kalian udah ngerjakan, terus di akhir banget ketemu X-nya sama dengan 10. Nah, kalian yang memisalkan X-nya dengan banyak kue A, akan mengartikan X sama dengan 10 ini artinya adalah banyak kuenya ada 10. Sedangkan orang lain atau temanmu yang misalkan X-nya dengan banyak loyang kue A, akan mengartikan X sama dengan 10 itu artinya, oh berarti
kuenya bikin 10 loyang. Nah, ini kan beda banget ya. Kamu mengartikannya X sama dengan 10 itu artinya 10 kue. Sedangkan orang lain mengartikan X-nya itu, X sama dengan 10 itu artinya 10 loyang kue. Bayangkan kalau kuenya misalkan kue nastar gitu ya, 10 kue kan cuma 10 biji gitu ya. Sedangkan orang lain menafsirkannya itu dengan 10 loyang kue nastar misalkan. Nah, ini hati-hati ketika menuliskan permisalan karena bisa jadi beda satu kata aja nanti maknanya jadi amat sangat jauh berbeda. 10 biji dibanding dengan 10 loyang kue, kan beda jauh ya. Kalau misalkan soal ceritanya dia berbicara tentang bikin kue per loyang, berarti kalian harus tuliskan banyak loyang kue A begitu. Kalau misalkan ceritanya tentang bikin kue per toples, berarti kalian tulis juga di sini banyak toples kue A gitu. Atau mungkin per kilo, berarti kalian nulisnya berat kue A mungkin gitu ya. Jadi tergantung soal ceritanya. Kalau ternyata bikinnya per buah apa ya, per biji kue A gitu misalnya, berarti kalian nulisnya banyak kue A aja. Itu ya, itu harus hati-hati. Nah, sampai sini dulu ada nggak yang ditanyakan atau mungkin ada penjelasan saya yang kurang ini? Gimana? Udah paham belum? Bentar ya. Gimana, Rek? Udah paham belum? Gak kelihatan nih. Gimana? Ada yang di ini? Ada yang bingung kah? Kok nggak ada suaranya sih? Gimana? Paham nggak? Iya. Kalian nggak ada bawa buku dan pensil gitu? Bawa dong. Aku yang slide PPT-nya yang ciri-cirinya tadi bisa dibuka lagi. Bentar ya. Sorry. Nah, ya tadi. Ini ya? Gimana? Udah paham belum? Pasti kamu baru gabung ya? Halo. Coba peragaman. Apa? Apa nih? Untuk minta untuk mana? Untuk siapa nih? Gimana, Rek? Ada pertanyaan nggak? Nggak, Bu, lanjut. Lanjut ya. Baik, kita lanjut ke... Ya ketok no. Pinter. Kok gitu? Mau ikut belajar. Maaf. Ada gurunya? Ada. Lanjut latihan soal ya. Iya. Nah, coba dibaca dulu. Ini yang soal yang atas. Ini ada 2 soal nih, yang kuning sama yang putih. Coba dibaca dulu yang soal yang pertama, kemudian kalian tentukan variabelnya X-nya apa, Y-nya apa. Kalau Y tadi itu apa, Bu? Apa? Y? Kalau Y tadi apa? Maksudnya gimana? Terus kena? Enggak, Bu, nggak jadi. Kan ada 2 yang mau dibikin tadi, misalkan yang kue tadi, kue A sama kue B, berarti X-nya dimisalkan dengan banyak kue A, Y-nya banyak kue B. Jadi pasti yang diproduksi itu pasti ada dua jenis, mau entah itu barang, kue, baju, pasti ada 2 jenis. Begitu. Ini tiga berapa? Ya, dibaca dulu ya pasti, habis itu
Walah. Ditentukan variabelnya aja, nggak usah dikerjakan semua. Variabelnya doang. X-nya apa, Y-nya apa. Kalau X-nya yang itu, Bu. X-nya yang Tipe mawar sama yang Y-nya tipe melati gitu. tipe melati. Iya betul, berarti X-nya ini kan dia berbicara tentang sebuah PT. PT itu pengembang perumahan. Namanya pengembang perumahan berarti nanti yang dijual kan rumahnya. Sebelum dijual kan dibangun dulu rumahnya. Oh, ternyata dia mau bangun dua tipe rumah. Satunya tipe mawar, satunya tipe melati. Nah, berarti dua ini yang dimisalkan sama variabel. Satunya X-nya banyak rumah tipe mawar, Y-nya banyak rumah tipe melati. 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 Lanjut yang kedua. Yang bawah. Buku X-nya itu Buku polos. ya buku bergaris. Nah, iya berarti ya kan. Kan ada kata kuncinya tadi ya, memproduksi apa. Nah, ini yang diproduksi adalah buku jenis polos dan bergaris. Berarti X-nya banyak buku jenis polos, Y-nya banyak buku bergaris. Gampang ya, tentukan variabelnya. Lanjut lagi coba. Gampang. Up, coba up. Soalnya atas up. Apa variabelnya? Yang dimisalkan dengan X apa, Y apa? Coba up. Mawar. 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 Paham. Nggak paham. Coba dilihat dulu dia soalnya tentang apa? Tapi Sebuah pesawat. Ya kan? pesawat. Dibaca dulu. Gimana? Yang lain mungkin ada yang ini? X-nya Saya apa? Bu. Saya Bu. Iya. Siapa ini? Ilham. Oh iya, Ilham. Apa X-nya Ilham? Tiket kelas utama sama kelas ekonomi. Iya, betul sekali. Jadi ini kan pesawatnya, namanya pesawat kan nyewain tempat duduk ya. Ternyata ada dua jenis tempat duduk. Satunya untuk penumpang kelas ekonomi, satunya untuk penumpang kelas utama. Ini kan tadi di ciri-ciri yang ketiga, kan saya tuliskan tuh ada kalimat yang berulang, kemudian dihubungkan dengan kata sedangkan. Di sini kan ada setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Sedangkan penumpang kelas ekonomi bagasinya dibatasi 20 kg. Berarti itu yang dimisalkan dengan variabel. Satunya banyak penumpang kelas utama, satunya banyak penumpang kelas ekonomi. Betul sekali. Lanjut lagi yang soal berikutnya. Yang bawah. Apa nih? X-nya apa, Y-nya apa? Vitamin A sama vitamin B. Tablet Tablet sama tablet kedua. Satu sama tablet 2. Iya. Nah, coba dibaca lagi. Nah, ini kan ya. Tablet pertama mengandung bla 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 bla. Sedangkan tablet kedua mengandung dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan ada dua kalimat yang berulang gitu kan ya. Satunya berbicara tentang tablet pertama, yang satunya bicara tentang tablet kedua. Berarti yang dimisalkan dengan X banyak tablet pertama, Y-nya banyak tablet kedua. Gitu ya. Lanjut lagi. Maaf, mana ya? Ab, gimana? Udah paham belum, Ab? Ayo up. Ayo ngap. Gimana, Ab? Tinggal ML-an apa yo? Masa ini Udah paham belum? Pasti? Pasti nukang, Bu. Bukan.
Mana? Gimana Mas Tiu, udah paham belum? Alhamdulillah belum. Belum. Apanya yang belum paham? Coba tanya. Semua Bu, saya baru join. Walah ya pantesan. Ya udah nanti aja kamu lihat rekamannya aja. Ini Oke, soalnya siap. udah hampir 30 menit, nanti tiba-tiba mati videonya ini. Lanjut ya. Ya. Lanjut lagi, masih banyak soalnya. Yang atas apa kira-kira X-nya, Y-nya apa? Biaya parkir mobil sama biaya parkir bis. Biayanya atau banyak mobilnya? Nggak tahu. Biayanya. Luas lahan parkir mobil sama luas lahan bus ya. Luasnya kah atau biayanya kah atau banyaknya? Iya, tukang parkir. Biayanya, Bu. Coba lihat. Tukang parkir. Ya, mau punya lahan nih, mau parkirin mobil sama bus ya kan. Dia ngelihat pendapatannya dari banyaknya apanya? Lahan. Mobil sama bus. Nah, ini kan kalau tukang parkir ngelihatnya dia dapat duit banyak atau enggak kan dilihat dari banyak yang parkir atau enggak gitu kan ya. Banyak mobilnya yang parkir berapa, busnya berapa yang parkir. Nah, berarti itu yang dimisalkan, bukan biayanya, berarti banyak mobilnya berapa yang parkir sama banyak busnya berapa. Nah, kalau di sini di soal yang ini lihatnya ini. Luas rata-rata untuk mobil 6 meter persegi dan untuk sebuah bus 18 meter persegi. Nah, terus di kalimat berikutnya ada lagi biaya parkir untuk mobil adalah 5.000 dan biaya untuk bus adalah 6.500. Ini kan diulang ya. Satunya tentang luas, satunya tentang biaya parkir. Tapi mereka ngomongnya tentang mobil sama bus, satunya ngomongin mobil bus tentang luas, satunya ngomongin mobil dan bus tentang biaya. Nah, berarti yang dimisalkan bukan luas sama biayanya, tapi mobil sama busnya. Emang agak tricky, jadi berapa soal itu harus benar-benar dipikirin. Dia kan yang ditanya tentang pendapatan maksimum. Pendapatan kan lihatnya dari apa ya, kan kalau parkir ya dilihat dari banyak yang parkir, ada berapa gitu kan. Gampangannya sih gitu. Lanjut lagi, yang ke berapa ini? Yang bawah. Nggak ada nomornya. Ilham, ngapain kamu Ham? Saya di atas, Bu. Wow, bagus ininya. Cari sinyal. Iyalah. Ya, Yang soal yang bawah ini apa Ham? X-nya, Y-nya apa? bentar, Bu. Saya baca dulu. Iya. Ini beda. Tapi Mobil bak sama truk. Mobil bak sama truk. Iya, betul sekali. Kelihatan soalnya bentar. Mobil bak sama truk. Nah, dia kan ada perusahaan mau pindah kantor, terus mengangkut barang-barang dengan menyewa 2 jenis kendaraan. Tadi di ciri-cirinya itu di bawah saya tuliskan keywordnya, sesuatu yang akan disewa gitu ya. Jadi dia akan menyewa 2 jenis kendaraan, satunya mobil truk, satunya mobil bak. Bisa juga dilihat dari ini mobil bak mengangkut bla 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 bla. Sedangkan mobil apa sih namanya? Sedangkan truk dapat mengangkut dan seterusnya. Berarti itu kan dua kalimat yang berulang. Nah, dia yang dimisalkan sama variabelnya. Lanjut ya. Yang lain gimana? Udah paham belum? paham Bu. Oke. Enggak, Bu. Yang mana yang belum? Siapa yang bilang enggak ya? Yang mana yang belum Dinda. paham? Tanah ya. Iya. Tanah ya kelihatan wajahnya. Yang mana yang belum paham? Yang terakhir. Yang terakhir, Sama yang perusahaan pindah kantor ini atau yang parkir? dua-duanya. Dua-duanya. Oke, yang parkir dulu ya. Iya, Bu. Nah, dia kan ada apa sih namanya? Dia punya lahan kan.
Terus rata-rata mobil itu luasnya 6 meter persegi. Kalau bus rata-rata 18 meter persegi. Terus ada biaya parkirnya juga, mobil 5.000, busnya 6.500. Yang ditanyakan adalah pendapatan maksimum. Dia ngitungnya pendapatan si tukang parkirnya ini gimana sih caranya kalau ngitung pendapatan tukang parkir? Biaya per mobil atau per kendaraan itu dikali banyaknya kendaraannya. Nah, itu banyaknya kendaraannya kan kita belum tahu berapa, ya nggak? Iya. Nah, itu dia yang dimisalkan sama variabel. Karena kalau biayanya kita kan sudah tahu, oh per mobil udah ada nih 5.000, per bus ada 6.500. Nah, yang kita tidak tahu adalah berapa banyak mobil sama bus yang akan parkir, itu dimisalkan sama variabel, gitu ya. Oh iya ya Bu. Ya. Kemudian yang bawah, sebuah perusahaan ingin pindah kantor. Kalau menurut kamu yang dimisalkan sama variabel apa yang soal yang bawah ini? Apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tadi di ciri-ciri pertama kan saya tuliskan tuh, biasanya yang dimisalkan sama variabel itu adalah yang akan dijual atau yang akan diproduksi atau yang akan dibeli atau yang akan disewa. Nah, ini dia perusahaannya mau nyewa. Nyewa apa? Nyewa 2 jenis kendaraan. Satunya mobil bak, satunya truk. Nah, berarti kan udah ketahuan ya. Oh, berarti yang dimisalkan sama variabelnya ya 2 ini. Mobil bak sama truknya. Itu ada di ciri-ciri yang tadi. Oke, nanti bisa dilihat lagi ininya. Oh ya, nanti kalau misalkan videonya ini tiba-tiba zoom-nya keluar, berarti udah habis ya. Saya takut tiba-tiba mati sendiri. Udah? Ada yang ditanyakan lagi? Udah Bu. Udah ya. Oke, lanjut. Kayaknya masih banyak soalnya. Coba yang ini, apa variabelnya coba? Yang X-nya makanan jenis A gitu tak Bu? Iya, Y-nya kemudian makanan jenis B. Lihatnya dari mana? Dari kan yang kita belum tahu. Terus sedangkan Bu. Sedangkan ini diulang-ulang. Iya, bisa dari sedangkan yang tadi ya, kata-kata sedangkan ini kan pertama makanan jenis A mengandung bla 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 bla. Kemudian dihubungkan dengan kata sedangkan makanan jenis B dan seterusnya. Berarti 2 ini yang dimisalkan dengan variabel. Tuh. Iya, Bu. Paham ya? Oke, lanjut yang terakhir ini kayaknya paling panjang. Soal pamungkas kita hari ini. Subhanallah. Cerpen. Fokus cuma variabelnya aja yang ditentukan, coba apa? X dan Y. Itu ada 3 tabu variabelnya. Nah, ini kan saya sampaikan bahwa soal yang kita bahas ini cuma ada 2 variabelnya. Pasti cuma ada 2, nggak mungkin lebih dari itu. Kalau lebih, metodenya akan lebih sulit. Jadi cuma ada 2 variabelnya. Susah ya. Gimana? Coba dilihat lagi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya. Sedangkan, iya. Berarti yang mana nih? Ada nggak kata-kata sedangkan? Ada Bu. Mana? Itu yang Ada tak lebih 2. dari 60 kg sedangkan air. Iya.
Yang 1 kuintal Iya. jagung. 1 kuintal jagung. Satunya tadi apa? Ada itu, saya nggak kelihatan ya. Kebanyakan kalimatnya nih. Oke. Oh, ini ya. Oh, X-nya jagung sama Y-nya padi gitu ta, Bu? Oh iya. Betul. Lihatnya dari mana? Coba dijelaskan sama teman-teman. Aduh, ya apa ya, Bu? Saya nggak bisa jelasinnya, Bu. Gimana? Lihatnya dari Kan- apa deh? Kira-kira Saya ciri-ciri langsung yang nomor ini- berapa nih? Ciri-ciri yang nomor berapa? Saya ngelihatnya langsung ini bukan yang 1 kuintal padi 40 Bu rupiah, terus 1 kuintal Oh, jagung iya. 30. Iya betul, saya bisa dilihat dari yang paling akhir. Biasanya dia akan di mention lagi ya. Oh ternyata tentang apa sih padi sama jagung ya. Dilihat dari kalimatnya juga bisa. Misalkan ini ya. Kalau tentang persediaan, misalkan tentang tenaga kah, air kah, atau ini kan persediaan yang mereka punya gitu kan ya. Nah itu bukan berupa variabel. Nah itu nanti di kendala. Di pertemuan kita selanjutnya akan kita bahas. Nah, sedangkan variabel itu biasanya yang begini nih. Untuk menghasilkan 1 kuintal padi diperlukan bla 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 bla. Dan untuk 1 kuintal jagung diperlukan dan seterusnya dan seterusnya. Berarti yang dimisalkan sama X dan Y-nya itu bukan 1 kuintal ya, tapi banyak kuintal atau apa ya kalimatnya, mungkin berat gitu ya, mungkin berat padi, satunya adalah berat jagungnya. Mungkin kepanjangan soalnya jadi agak membingungkan. Di bawah lagi kemudian di bawah ada apa sih namanya disebut lagi kan dia, oh ternyata pendapatannya per kuintal padi adalah 40.000, sedangkan per kuintal jagung adalah 30.000. Iya, yang ini mungkin agak membingungkan ya. Yang lain gimana? Bingung. Paham, Bu. Separuh. Bingung apa? Bu, 8.40. 8.40. Udah 40 menit ya? Tapi belum keluar sendiri, nggak apa, Bu. Iya, udah 40 menit lebih ini. Nggak tahu. Gimana? Yang lain? Ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri? Jam berapa sih? 8.40. Oke. Halo yang lain. Mumpung ini nih, mumpung ketemu langsung. Coba ditanya. Gibran, kamu ngapain Gibran? Gibran kok layarnya merah gitu ya? Terus tidak. Ibu. Iya. Iya, siapa nih? Pokoknya kalau ada kertas dagan itu begitu ya Bu ya variabelnya. Siapa nih? Ilham ya? Ya. Ya, gimana Ham? Ulangi. Kalau ada kata sedangkan itu jadi variabelnya begitu itu Bu ya. Kalau ada kata Sedangkan. iya. Sedangkan kan dia apa ya kayak membandingkan gitu. Misalkan barang A membutuhkan bla bla bla, sedangkan barang B membutuhkan bla bla bla. Berarti yang dimisalkan sama variabel itu barang A sama barang B-nya. Gitu. Itu paling banyak sih, paling banyak muncul ciri-ciri yang kalimat berulang itu biasanya paling banyak muncul di soal cerita. Begitu. Yang lain, Heli, Pasti, Aap, Paham, Bu. Insya Allah. Insya Allah paham ya. Misalnya kita masih panjang sekali proses penyelesaian program linear ini. Jadi Irvinda. semua kalau di program linear itu pakai ini, Bu. Pakai soal cerita. Ini nanti yang kita bahas khusus soal cerita aja. Sebenarnya banyak jenis soal, cuman karena karena waktunya mungkin mepet, jadi saya langsung fokus ke soal cerita.
Karena kalau soal cerita itu kan langsung bisa diaplikasikan, langsung berkaitan dengan kehidupan nyata gitu ya. Jadi saya langsung pilihnya soal-soal cerita. Kalau di kelas lain saya nggak tahu, mungkin ada beberapa jenis soal lainnya. Berarti di program linear itu kita bahas apa aja, Bu? Kita bahas tentang ini. Kan ada banyak ini ya prosesnya. Nah, jadi kita khusus untuk membahas satu soal cerita itu, pertama kita cari dulu model matematikanya. Ini yang kita bahas hari ini. Terus nggak tahu cukup apa enggak waktunya ya. Terus besoknya tentang gambar. Nanti kan udah dapat model matematikanya. Terus digambar, dicari daerah penyelesaiannya, terus dicari tujuan utamanya adalah nyari maksimum sama minimumnya itu berapa sih? Gitu. Itu di program linear ya. Dan kebanyakan tentang ini, tentang produksi barang atau membuat barang atau menjual atau dan sebagainya, tentang bisnis gitu. Rata tentang itu. Ada lagi pertanyaan? Kemarin ada yang belum ngisi ini nggak? Kelas Ki. Kayaknya ada beberapa yang belum buka deh. Basti kayaknya belum buka ya. Yang kemarin itu, Tabu. Di kelas Ki. Oh, Oh iya, lupa. Oh iya. Gimana ini, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ada saya lanjutin lo ya. Ini bingung deh. apa ya? Khusus Saya untuk tanya, menentukan variabelnya. Iya. Kenapa? Saya mau tanya, Iya. Tanya apa? model matematikanya itu ada nggak? Kayak Ada. soal kemarin, kalau misalnya beras tadi nggak lebih dari 25 kilo, tapi untuk gulanya nggak kurang. Ya, misalnya kita Nggak variabel lebih itu dari, nggak kurang dari. Ada nanti setelah ini menentukan model matematika, ada tanda kurang dari, lebih dari, gitu, tergantung kalimatnya. Jadi untuk hari ini, ya, untuk yang sesi pertama ini kita fokusnya sama menentukan variabelnya dulu. Setelah itu baru menentukan pertidaksamaan kayak yang di kelas kemarin. Kalau menentukan variabel ini kalian ngerasa udah cukup, kita lanjutin ke nyari model matematikanya. Begitu. Habis ini ada. Oh, cukup, Bu. Ya. Ih, belumnya kelihatan. Saya lanjutin dikit lagi, nanti kalian bisa lanjut ini, latihan sendiri. Nah, kan tadi udah nentukan variabelnya tuh. X dan Y-nya udah dapet X-nya apa, Y-nya apa. Nah, sekarang nentukan sistem pertidaksamaan linearnya. Ini udah pernah di kelas 1, mungkin kalian lupa. Ya. Lihatnya tuh dari kendala. Ini kan kita udah dapet nih variabelnya X-nya apa. Misalkan di contoh soal yang pertama tadi, X-nya itu banyak loyang kue A. Karena dia kan bercerita tentang bikin kue per loyang, ya kan. Berarti banyak loyang kue A-nya dimisalkan X, banyak loyang kue B-nya dimisalkan dengan Y. Nah, supaya memudahkan, kalian bikin tabel begini. Kosongan ini. Kemudian yang paling kiri kalian tulis kendala. Nanti kendala-kendala yang ada di cerita itu kalian tulis di bawahnya. Kemudian yang tengah kalian tuliskan variabelnya yang which is ada 2, jadi X sama Y pasti ada 2. Kemudian di sebelah kanannya lagi adalah batasnya. Batasnya itu maksudnya apa? Misalkan kendalanya yang pertama tentang tepung misalkan ya. Berarti kalian tulis tepung di sini, batasnya berapa tepungnya? Kalian tulis di sini di bawahnya. Kemudian setelah udah diisi, baru kalian tentukan model matematikanya. Ini saya sambil edit ya. Nah, misalkan coba di contoh soal satu ini, kira-kira kendalanya apa aja? Kendala itu biasanya sesuatu yang dimiliki sama si pengusaha atau si pebisnis itu. Apa yang dipunya sama si rumah tangga ini? Tepung terigu. Tepung terigu. Berarti kan saya tulis di sini ya. Tepung terigu. Satunya lagi Tepung beras.
Tepung beras. Tepung terigunya cuma ada berapa? 2, 2,4 ya? Kilo ya? ya, Kilo itu Ya, kalian tulis juga. Kilogram, supaya nanti bisa ini. Kalau tepung berasnya ada berapa? 1,6 1,6 kilogram. kilogram. 1,6 kilogram. Nah, kalau sudah diisi begini, kalian lihat lagi. Untuk bikin 1 loyang kue A, tepung terigunya butuh berapa? 160 gram. Nah, itu ditulis di 200. sini. Tepung terigu? Oh iya, betul. 200 ya. Nah, suara saya ini enggak? Nyadet-nyadet enggak? Enggak. Saya takut sinyalnya agak ini. 200 ya? Ya, Bu. 200. Bentar ya, saya ganti ini kan. 200 gram. Terus, per loyang kue B butuh tepung terigu berapa? 300. 300 gram. 300 gram. Berarti kalian tulisnya di bawah sini. 300 gram. Kemudian, untuk 1 loyang kue A butuh tepung beras berapa? Berapa butuhnya? Gimana? Satu loyang kue A butuh berapa tepung beras? 160 gram. Iya, 160 gram. Terus, 1 loyang kue B butuh berapa? 200. 200 gram. Nah, ini kan masih beda nih. Yang tengah pakai gram, yang samping kanan pakai kilo. Berarti kita harus ganti dulu kilo dalam bentuk gram. Berapa? 2,4 kilo berapa gram? 2.400 sama 1.600. 2.400 gram, satunya 1.600 gram. Sama 1.600. Nah, setelah itu baru deh kalian bisa nentukan model matematikanya. Nah, yang ini kan ada di kolom X, berarti 200-nya kalian kalikan dengan X-nya. Berarti di sini tulis 200 X. Kemudian di baris yang sama kalian tambahkan. Tambah 300, ini kan ada di kolom Y, berarti 300 dikalikan sama Y. Jadi di sini tulis 300 Y. Kemudian karena batasannya cuma ada 2.400 gram, berarti harus kurang dari sama dengan. Karena kan adanya cuma 2.400 gram, berarti kan harus kurang dari sama dengan. Gitu ya. Kurang dari sama dengan berapa? 204. 2.400. Ya, yang bawah berarti gimana model matematikanya yang baris kedua ini? 160 X. 160 200 Y. 200 Y. Terus kurang dari sama dengan 1.600. iya, betul sekali 1.600. Nah, kira-kira model matematikanya cuma ini doang atau ada lagi? Ini dieliminasi gitu, Bu? Belum Itu masuk nanti itu. dijelasin. Model matematikanya dulu. Itu nanti. Belum. Sekarang masih model matematikanya dulu. Nah, kira-kira model matematikanya ada lagi nggak? Atau cuma 2 ini aja? Oh, Ada. nanti banyaknya loyang kue A sama Banyak loyang kue A gimana? Harus berapa? berarti Satu loyang kue B. membuat lebih dari 2 loyang kue A. Berarti gimana tuh model matematikanya? X Berarti X lebih dari 2. 2. Iya, terus apa lagi? Terus Y. yang loyang kue B berarti X lebih dari sama dengan B. X lebih dari sama dengan 1. X apa Y? Y. Karena kan loyang kue B ya, banyak loyang kue B harus sekurang-kurangnya 1. Berarti Y
Lebih dari sama dengan 1. Gini ya. 1. Ya, Bu. Ya, nah, berarti 4 pertidaksamaan ini adalah model matematika dari contoh soal yang pertama. 4 pertidaksamaan ini namanya adalah fungsi kendala. Karena kan dia didapat dari kendala-kendala yang ada di soal cerita tersebut. Berarti ini namanya adalah fungsi-fungsi kendala. Itu ya. Paham ya yang ini ya? Iya, Bu. Bu, berarti kalau misalkan dalam... Iya, Bu. Apa? Kenapa? Misalkan apa? Bu, mau bertanya. Kalau Ya. misalkan dalam soal itu harus dicari semuanya, tah? Maksudnya nggak cuma sampai yang penjumlahan itu, terus dicari juga yang kayak lo yang kue A dan kue B itu semuanya, tah? Iya, jadi di soal itu kalian baca per kalimatnya apakah mereka sudah ditranslate dalam bentuk matematis. Nah, ini kan baru yang ini ya, keperluan tadi. Kemudian ternyata ada kalimat lagi setelah itu, ia hendak membuat lebih dari 2 loyang kue dan seterusnya. Berarti itu harus diubah ke dalam bentuk model matematika juga. Begitu. Jadi harus teliti ngelihat ininya, baca kalimat di soalnya. Gitu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Iya, Bu. Udah paham? Udah paham belum? Udah. Allah. Bu. Insya Allah ya. Udah, kita coba satu soal terakhir, habis itu kita akhiri ya. Coba soal yang kedua, contoh soal yang kedua. X-nya apa, Y-nya apa? X-nya patung Dewi. Banyak patung. Banyak patung Dewi Sri. Y-nya banyak patung Ganesha. Sri. Ini X ya. Dewi Sri. Patung Ganesha. Ini Y-nya. Terus kendalanya ada apa aja? Emas sama perak. Pernah ini tambah Emas kali. Zoom. sama peraknya. Terus berapa emasnya? Batasannya? 12 sama Persediaan emasnya hanya ada 12 gram. Terus peraknya 8 gram. 8 gram. Oke, sekarang dilihat satu patung Dewi Sri itu butuh berapa emas? 2 gram. 2 gram. Peraknya butuh berapa patung Dewi Sri? 2 gram. 2 gram. 2 gram juga. Gram semua ya, nggak usah saya tulis ya. Terus kalau patung Ganesha emasnya butuh berapa? 3. 3. Ditulisnya di kolom yang sama ya. Terus patung Ganesha butuh berapa perak? 1. Iya, 1. Nah, berarti model matematikanya gimana? 2x. Iya. 2x betul. Ini kan 2 dikali x. Kemudian Ditambah 3y. Iya, 3y. 3y kurang dari sama kurang dengan dari 12. Sama Kurang dari apa? Kurang dari sama dengan? Kurang dari Iya, kurang dari sama dengan. Karena ini kan persediaannya kan 12. Jadi nggak apa-apa, pas 12 nggak apa-apa. Berarti kurang dari sama dengan 12. Kemudian yang kedua, 12. 2x plus y sama dengan kurang dari sama dengan 8. iya. Oke, betul. Subhanallah, Naya. Ada lagi nggak kendalanya? Model matematikanya ada lagi nggak selain 2 ini? Enggak. Enggak ada, Bu. Nggak ada. Yakin? Yakin? Ada. Apa? Ada. Itu, Bu. Apa? Membutuhkan gram emas Membutuhkan sama 1. emas. Itu kan ada di Bu, sini. yang bisa membutuhkan 3 gram emas. 12 gram emas mana sih? Yang mana, Ilham? Itu persediaan nih. Persediaan. Ini kan udah ada di sini persediaannya. Emasnya 12 gram. Peraknya 8 gram. Sudah.
Yang ini tadi sebuah patung Dewi Sri membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram perak sudah masuk di sini ya kan? Patung Dewi Sri Iya. membutuhkan 2 gram emas dan 2 gram perak. Yang Mbak Ganesha juga sudah masuk di kolom ketiga ini 3 sama 1. Ini juga sudah di sini. Berarti kan udah nggak ada lagi. Cuman Iya. coba kalian perhatikan patung itu kira-kira jumlahnya minus ada nggak? Minus apa enggak? Bisa minus apa enggak kira-kira? Banyak patung. Enggak. Enggak, berarti gimana nulisnya? Nulis model matematikanya. Oh, Eh, X kurang X Kurang lebih dari dari? sama dengan kurang 0. dari Ah, iya lebih Dengan dari. nol. Lebih Oh, dari lebih. sama Oh ya, lebih dengan dari. 0. Kan harus positif kan? Nggak mungkin ada banyak patungnya negatif kan? Berarti harus lebih dari Iya, sama Bu. dengan 0. Oh, Terus apa lagi? I. Y Y-nya lebih dari sama dengan 0. lebih dari iya, sama lebih dari sama dengan 0. Berarti 4 ini udah model matematikanya dari contoh soal yang kedua. Begitu. Gitu ya. Iya, Bu. Ya, ada pertanyaan apa enggak sebelum saya tutup nih? Enggak, Bu. Beneran ya? Ya. Oke, saya stop dulu. Dina. Ya udah kalau gitu kita lanjut mungkin minggu depan enggak Bye-bye. kayaknya mungkin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita Zoom meeting lagi ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan kalian bisa tanya di WA ataupun di e-learning ataupun di Klasik juga bisa. Nah kalau di Klasik kalau misalkan kalian kesusahan gambar atau kesusahan stabilo atau nulis, kalian bisa ini kerjakan di buku, terus difoto, terus diupload kan itu ada fitur ngupload foto kan ya. Kalian bisa kerjakan di buku, kemudian diupload. Pasti kan belum buka Klasiknya ya, belum buka sama sekali. Ada yang belum buka sama sekali. Habis ini saya buka. Itu tugas minggu lalu baru dibuka habis ini. Ya udahlah. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktunya hari ini. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah kata-kata. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.